Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotur Rohmah. Saya dari IAIN Jember, program studi pendidikan agama Islam. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan masih semangat ya belajar di rumah. Apakah sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Alangkah baiknya kita sebelum melakukan pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Langsung saja ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Langsung saja, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang apa? Kajian Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Tentang apa? Larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, Asbabun Nuzul dari Quran Surat Al-Isra ayat 32, yaitu Sayyid Qutb menjelaskan bahwasannya ayat ini itu terkait dengan apa? Interaksi tanggung jawab atau individu dan kelompok yang harus apa? Dikaitkan dengan prinsip keimanan dan akikoh, sehingga apa? Muncul ikatan keluarga, kelompok ikatan rumah tangga yang beradab, santun, bermoral. Kemudian apa? Hal terpenting dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini adalah pola dan apa? Tata pergaulan lawan jenis yang menjunjung martabat dan kehormatan ini, sehingga tidak apa? Terjerumus dalam perbuatan zina. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu isi kandungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama apa? Ayat ini itu apa? Menuntun kepada setiap muslim agar apa? Menempuh jalan kesucian saat melakukan apa? Pergaulan dengan lawan jenis. Kemudian yang kedua, masing-masing diri itu laki-laki maupun perempuan harus menjaga pergaulannya agar perbuatan zina tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, harus memiliki keyakinan bahwa hanya pola hidup yang sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntun pada kesuksesan sejati dan kebahagiaan hakiki. Kemudian yang keempat, perlunya setiap muslim merenungkan secara mendalam tentang aturan-aturan Allah, termasuk adanya tata pergaulan lawan jenis, sehingga apa? Tidak mudah hanyut pada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang kelima, hakikatnya pola pergaulan bebas itu apa? Sangat merugikan martabat diri keluarga. Nah, kemudian selanjutnya yaitu Quran Surat An-Nur ayat 2. Asbabun Nuzul dari Quran Surat An-Nur ayat 2 yaitu ayat ini itu terkait dengan apa? Kata pergaulan perlawanan jenis atau apa? Hubungan laki-laki dan perempuan, sehingga menuntun kepada muslim dan muslimah agar mempunyai dan menjalani kehidupan yang berlandaskan ajaran Islam. Pergaulan bebas itu sama saja dengan meniti jalan kegelapan, sementara Islam menuntun kita kepada cahaya atau nur yang menjadi nama dari surat Al-Quran ini. Selanjutnya, isi kandungan ayat. Yang pertama, ayat ini memberi ketegasan hukuman bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua, pezina perempuan ditempatkan terlebih dahulu untuk memberi pelajaran berharga kepada wanita, agar apa? Jangan mau diajak berduaan di tempat sunyi. Kemudian yang ketiga, hukuman pezina sangat berat, apalagi yang sudah pernah menikah atau itu dihukum rajam sampai mati. Kemudian yang keempat, pezina laki-laki dan perempuan atau apa? Yang perjaka itu yang masih perawan yang terbukti melakukan hal tersebut mendapatkan sanksi dera atau cambuk sebanyak 100 kali.
Kemudian yang kelima, jangan ada sikap kasihan dalam melaksanakan hukuman untuk pezina meskipun menimpa keluarga tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu kajian hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan mendekati zina. Yang pertama, sanksi dan hukuman pezina. Zina adalah bertemunya kelamin pria dan wanita di luar pernikahan, layaknya sepasang suami istri. Orang yang berzina itu ada dua macam. Yang pertama, pezina muhson adalah pezina yang sudah balik atau berakal, merdeka, sudah pernah berhubungan seks kepada jalan yang sah atau nikah. Hukuman terhadap bezina tersebut adalah zina muhson adalah rajam, dilempari dengan batu berukuran sedang sampai mati. Kemudian yang kedua, pezina ghairu muhson adalah pezina tidak mencukupi syarat-syarat. Pezina muhson tidak mencukupi syarat-syarat pezina muhson antara perawan dengan pejaka. Baik, selanjutnya adalah sanksi menuduh berbuat zina. Nah, menuduh orang lain berbuat zina ini termasuk dosa besar dan akan mendapatkan hukuman dera. Jika orang yang menuduh adalah merdeka, akan didera 80 kali, sedangkan hamba sahaya yang didera itu 40 kali. Nah, sanksi ini berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 4. Nah, adapun syarat-syarat tuduhan sehingga mewajibkan dera 80 kali adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang menuduh sudah balik, berakal, dan bukan ibu, bapak, atau nenek, dan seterusnya dari yang dituduh. Yang kedua, orang yang dituduh adalah orang Islam, sudah balik, berakal, merdeka, dan pelihara, atau orang baik. Kemudian selanjutnya hukum tuduhan untuk orang yang menuduh menjadi gugur jika dipenuhi 3 hal yang tersebut ya. Yang pertama, mendatangkan 4 orang saksi yang menerangkan bahwa yang tertuduh itu betul-betul berbuat zina. Kemudian yang kedua, dimaafkan oleh orang yang dituduh berzina tersebut ya. Kemudian yang ketiga, orang yang menuduh istrinya berzina tanpa mempunyai 4 orang saksi itu kecuali dirinya sendiri, terdapat dalam isi kandungan Quran Surat An-Nur ayat 6-7. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.